Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya harap dimanapun saudara-saudara berada, kiranya selalu penyertaan dan perlindungan Tuhan beserta dengan saudara-saudara semua. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Luar biasa saudara-saudara, Tuhan punya hak istimewa untuk melakukan segala perkara sesuai dengan kehendak-Nya. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, yang menyatakan belas kasihan kepada manusia yang berdosa, juga kepada orang-orang yang menderita. Karena Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya, seturut dengan kehendak-Nya. Marilah saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk dan tertuju kepada firman Tuhan yang akan diberitakan, yang akan memberikan tuntunan dalam kehidupan kita, yang akan memberikan kekuatan yang baru. Bahwa kasih Tuhan itu saudara, kasih-Nya tidak pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Dia menyatakan akan kebaikan-kebaikan-Nya atas kehidupan kita. Ada amin saudara? Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
kebenaran. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Kami muliakan nama-Mu. Kami besarkan nama-Mu. Oh Yesus, kami muliakan nama-Mu. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh Ramaya Sanaya Ramaturya. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan Engkau. Engkau yang layak kami muliakan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami mengakui Engkau baik bagi kami, dan kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang pada saat ini Bapa, Engkau yang akan berkata-kata kepada kami. Kami mau mendengar firman-Mu, dan kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah yang hadir pada saat ini, dan Engkau sendiri Tuhan yang akan berbicara kepada mereka, mengkuatkan yang lemah, dan Engkau akan memulihkan yang sakit Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan kami ajaib, ajaiblah nama daripada Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mau serahkan firman ini di dalam tangan Tuhan, kuduskan hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mengambil firman Tuhan di dalam surat Roma 9. Ya. Dan di dalam ayat mas yang saya ambil di dalam ayat 20 dan 21. Sekali lagi Roma 9, 20 sampai 21. Dikatakan demikian,
siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai tujuan yang mulia, dan suatu benda lain dipakai untuk tujuan biasa? Nah, yang menjadi renungan kita pada saat ini adalah kata-kata, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat benda sesuai dengan kehendaknya? Nah, di dalam ayat-ayat ini, saudara sekalian, maka tukang periuk itu jelas adalah Allah sendiri. Dan dia memiliki hak yang istimewa, hak yang hanya dimiliki oleh Allah untuk membuat tanah liat yang adalah manusia menjadi benda yang indah atau benda yang biasa-biasa saja. Sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Ia berhak untuk menjalankan apa yang dikehendakinya. Manusia tidak dapat protes. Mengapa ia dilahirkan sebagai orang yang berkulit putih? Manusia tidak dapat protes mengapa ia dilahirkan sebagai orang yang berkulit kuning. Manusia tidak dapat protes mengapa ia dilahirkan hitam atau berkulit coklat. Manusia tidak dapat protes mengapa dilahirkan di dalam keluarga yang miskin dan bukan di dalam keluarga yang kaya. Mengapa kok menjadi orang biasa? Bukan orang yang menduduki jabatan yang tinggi di dalam pemerintahan dan lain sebagainya. Manusia tidak dapat protes atau menentang hak yang dilakukan Allah sesuai dengan kehendaknya atau keinginannya. Dia adalah pencipta. Sekali lagi, dia adalah pencipta. Dan kita hanya makhluk ciptaannya. Dia adalah bos. Dan kita cuma bawahannya. Ada satu protes di satu negara di dunia ini. Pekerja-pekerja perusahaan negara memprotes kepada pemerintah agar supaya pemimpin perusahaan negara, bukan pemerintah yang menentukan, tetapi mereka yang memilihnya. Mungkin seperti layaknya rakyat memilih presiden. Disamakan demikian. Ini yang dijadikan alasan mereka protes. Renungkan, adakah di dalam dunia employee, pegawai, lebih berkuasa dari employer-nya, dari majikannya? Tentu tidak ada, bukan?
atasan yang berkuasa menentukan kebijakan, dan semua bawahan harus taat. Dan bukan dibalik, bawahan yang menentukan kebijaksanaan dan atasan harus manut. Demikian juga kita seringkali protes, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, yang tidak sesuai dengan pendapat dan kehendak kita. Yang tidak sesuai dengan pendapat kita. Seringkali kita protes kepada Allah. Kita ingin supaya Allah mengikuti kehendak kita. Dan bukan kita mengikuti kehendak Allah. Masalahnya, siapa kita yang ingin mengatur Allah? Allah itu memiliki hak untuk melaksanakan apapun yang menjadi kehendaknya. Tidak peduli manusia setuju atau tidak setuju. Apa yang menjadi kehendaknya, ia berhak untuk melaksanakan. Nah, ada dua hal yang saya hendak ungkapkan melalui ayat-ayat ini. Yang pertama, ia berhak melakukan segala perkara sesuai dengan kehendaknya. Demikian pula di dalam pemilihan presiden di Amerika, Tuhan itu punya hak untuk menyatakan kehendaknya. Dan ini yang harus diterima semua pihak. Walaupun mungkin ada yang merasa kecewa karena jagoannya kalah. Tapi biarlah kita mengatakan, kehendak-Mu, ya Tuhan, yang terjadi. Dan bukan kehendak-Ku. Seperti kata-kata Yesus di dalam Matius 26 ayat 39, dikatakan maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus ketika berdoa, dia meminta supaya tidak meminum cawan penderitaan. Namun ia mengatakan, bukan kehendakku ya Bapa yang terjadi. Walaupun ia menghendaki itu, namun ia tidak memaksakan kehendaknya yang terjadi. Tetapi ia mengatakan, biarlah kehendak Allah Bapa yang terjadi. Dan ini merupakan doa yang terbaik. Doa di dalam penyerahan kepada kehendak Tuhan. Dan tidak memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita. Kehendak Bapa, ia harus meminum cawan penderitaan untuk memikul dosa-dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia. Allah memiliki hak untuk melaksanakan kehendaknya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Siapakah kita berani menyalahkan Tuhan? Berani menentang kehendak Tuhan? Dan membantah Allah? Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita hanya merupakan tanah liat yang dibentuk
Dan melalui tanah liat ini Tuhan menciptakan kita manusia. Dan dapatkah kita mengatakan kepada yang membentuknya, kepada Tuhan yang menciptakan, mengapa engkau membentuk aku demikian? Mengapa engkau menciptakan aku gembrot, tidak cantik, pendek, pincang, bodoh, miskin, sehingga kita memprotes ketidakadilan Allah. Kita tidak berhak, saudara-saudara sekalian, menentang apa yang menjadi kehendak Allah. Kita hanya merupakan gumpalan tanah liat di tangan penjunan. Dan Ia yang berhak membentuk kehidupan kita menjadi orang yang mulia atau kurang mulia. Menjadi orang yang kaya atau tidak kaya. Menjadi orang yang pintar atau kurang pintar. Kita harus menerima akan kehendak daripada Tuhan dengan hati bersyukur kepada Allah. Saya percaya Tuhan mau membentuk kita menjadi bejana-bejana untuk tujuan mulia. Bila kita menyucikan diri dari kejahatan-kejahatan dan hidup di dalam kekudusan sesuai dengan kehendaknya, maka Ia akan memakai bejana hidup kita berguna bagi kemuliaan namanya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21 dikatakan, di dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot bejana dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, artinya tanah liat. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Namun, ada pengecualian. Dikatakan bila seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat di pemandangan mata Allah, menyucikan dirinya daripada dosa, maka ia akan menjadikan hidup orang-orang yang percaya kepadanya menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan. Ia dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia atau pekerjaan yang besar. Sebab itu kita harus hidup di dalam kekudusan. Supaya bejana hidup kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang besar yang memiliki reputasi yang hebat, tetapi hancur lebur karena hidupnya tidak sesuai dengan kehendak daripada Allah. Hal yang kedua, Tuhan itu berhak menyatakan belas kasihannya kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Ini pun merupakan hak daripada Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan itu mempunyai hak untuk melakukan segala perkara. Tetapi Dia juga berhak untuk menyatakan belas kasihan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Orang yang tidak mendapatkan belas kasihan Tuhan, jangan iri.
tidak marah atau jangan marah sama Tuhan. Karena itu merupakan haknya Allah. Di dalam Roma 9 ayat 15 dan 16, dikatakan, maka ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang, pada keinginan orang, atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati daripada Allah. Kalau Allah yang kita kenal tidak berbelas kasihan atau tidak memiliki belas kasihan, maka kita akan menjadi manusia yang malang karena tidak memiliki masa depan. Kita akan binasa selama-lamanya di dalam penghukuman Allah karena dosa-dosa kita. Dan kita tidak memiliki pengharapan ketika kita menghadapi kesesakan atau kesukaran. Ia berbelas kasihan yang pertama-tama dikatakan di dalam konteks ayat ini kepada orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Ini belas kasihan Allah yang ditujukan kepada mereka. Kita harus memahami sifat daripada Allah. Allah itu kasih. Itu merupakan karakter daripada Allah. Dan dari kasih terbit rasa belas kasihan. Terutama terhadap manusia yang berdosa. Dan murah hati di dalam arti kata mau menolong, mau mengampuni, dan menyelamatkan manusia dari penghukuman Allah. Namun Allah juga adil, yang harus menghukum orang yang tidak taat kepadanya. Bagaimana kasih dan keadilan Allah bisa bertemu? Yaitu dengan mengutus Yesus Kristus yang tanpa dosa menggantikan kita mati karena memikul dosa-dosa kita. Dengan demikian, Ia menyelamatkan kita. Dan keselamatan ini harus kita terima dengan percaya akan nama Yesus. Ketika kita percaya, saudara sekalian, saat itu keselamatan ini menjadi milik kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali Yesus yang ditetapkan Allah, yang oleh Dia kita diselamatkan. Itu sebabnya Kristus diberitakan bukan hanya di antara orang-orang Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Supaya manusia diselamatkan. Petrus mengatakan kalau Tuhan belum datang kembali, janji Tuhan, ingat, bahwa Dia akan datang kembali. Petrus mengatakan kalau Tuhan belum datang kembali bukan karena lalai, bukan karena lupa,
terhadap janji kedatangannya. Ia tidak pernah lalai terhadap janji-janjinya. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ditulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Apa yang menjadi kehendak Allah? Yang menjadi kehendak Allah supaya semua orang selamat dari penghukuman Allah yang kekal. Dan ini yang menjadi tugas murid-murid Yesus pada saat itu. Dan menjadi tugas gereja, menjadi tugas kita yang hidup di akhir zaman untuk memberitakan Yesus kepada sesama kita. Karena semua manusia memiliki hak untuk diselamatkan. Hal yang kedua yang saya tidak mau katakan, bahwa dia berbelas kasihan kepada yang meminta belas kasihannya. Sekali lagi, dia berbelas kasihan kepada mereka yang meminta belas kasihannya. Ketika Tuhan kita Yesus berada di dalam dunia, di dalam pelayanannya, berapa lama, saudara sekalian? Selama 3,5 tahun. Alkitab mencatat hatinya acap kali tergerak melihat orang-orang yang berada di dalam penderitaan dan mendengar teriakan orang-orang yang meminta belas kasihannya, dan ia menolong mereka. Daud memahami bahwa Allah Yehova yang ia sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Karena itu, tatkala kesesakan, kesukaran datang, ia merendahkan diri di hadapan Allah untuk dikasihaninya. Di dalam Mazmur 86 ayat yang ketiga, Daud mengatakan di dalam doanya, Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Dia memohon belas kasihan daripada Tuhan. Karena ia tahu bahwa Tuhan itu Allah yang mudah tergerak untuk berbelas kasihan. Lalu dikatakan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Apakah Tuhan berbelas kasihan mendengar permohonan daripada Daud yang memohon belas kasihan Tuhan? Saya katakan ya, Tuhan itu mendengar setiap permohonan yang memohon belas kasihan daripada Tuhan. Dan Tuhan akan menolongnya. Ini merupakan doa Daud, memohon belas kasihan. Demikian juga bagi kehidupan kita sekalian. Ketika kita menghadapi kesukaran apapun juga,
kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang memiliki hati penuh dengan belas kasihan. Kita harus merendahkan diri dan memohon supaya Tuhan menolong kita. Hati Tuhan, hati yang mudah tergerak untuk berbelas kasihan. Menolong kepada yang berseru-seru, meminta pertolongan. Kita harus tekun, sebab itu saudara sekalian, tekunlah di dalam doa. Jangan kita berdoa hanya sekali, dan Tuhan belum menjawab doa kita, kita sudah menghentikan doa itu. Tapi kita harus tekun berdoa. Kita harus bergumul dengan Tuhan. Sampai Tuhan itu menolong kepada kita. Ayat yang terakhir di dalam Matius 7 ayat yang ke-10 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat, ya, Yesus mengatakan bahwa manusia itu jahat di pemandangan mata daripada Allah. Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ingat, yang memiliki anak-anak yang kecil. Ketika kita bawa anak-anak itu berjalan-jalan, lewati toko mainan, kemudian anak itu ingin memiliki mainan yang merengek-rengek kepada ayah dan ibunya supaya membelikan mainan itu. Walaupun permulaan saudara sekalian, orang tuanya tidak mengindahkan. Tapi oleh karena rengekan daripada anaknya, akhirnya orang tuanya tidak tahan dan dia kemudian membelikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Kita harus berdoa seperti itu. Sampai hati Tuhan tergerak menyatakan belas kasihannya dengan menolong kita di dalam kesukaran yang kita hadapi. Ingat bahwa Tuhan dapat melakukan segala perkara yang mustahil bagi manusia. Tidak mustahil bagi Allah. Amin. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa kita memiliki Bapa yang baik, yang kebaikannya melebihi Bapa kita yang ada di dalam dunia. Haleluya. Nah, kesimpulan akhir daripada firman Tuhan, saya simpulkan dalam dua hal. Tuhan berhak melakukan segala perkara sesuai dengan kehendak-Nya dan bukan sesuai dengan kehendak kita. Itu yang hendak saya katakan. Sehingga kadang-kadang saudara sekalian, kita menghendaki sesuatu, ternyata Tuhan memberikan hal yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua, Tuhan berhak menyatakan belas kasihannya
teristimewa kepada manusia yang berdosa untuk menyelamatkan mereka dari kebinasaan yang kekal, dan kepada anak-anaknya yang berada di dalam kesesakan dan yang berseru-seru memohon belas kasihannya. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, saudara sekalian. Sehingga kita tidak takut menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Percayalah bahwa Tuhan itu akan menyatakan belas kasihannya ketika kita tidak berhenti berseru-seru kepadanya. Amin. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Siapa Yesus? Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi, Yesusku luar biasa. Tuhan, sungguh Engkau luar biasa. Amin, Tuhan Yesus. Engkau memiliki hak melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Walaupun seringkali Bapa, apa yang menjadi kehendak-Mu tidak sesuai dengan kehendak kami. Tapi Engkau memiliki hak itu. Dan kami sebagai ciptaan-Mu hanya menerima apa yang Tuhan kehendaki. Kami hanya dapat mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kami serahkan juga saat ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau juga memiliki hak untuk menyatakan belas kasihan-Mu kepada mereka yang di dalam kesesakan, kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang menghadapi masalah, baik dalam pekerjaan maupun juga di dalam usaha. Engkau yang menyatakan belas kasihan kepada semua orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk meminta belas kasihan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, sesuai dengan firman ini, bila ada daripada anak-anak-Mu yang mengalami kesesakan, yang mengalami kesukaran, yang mengalami kekecewaan, mengalami sakit penyakit,
kami mohon belas kasihan Tuhan dinyatakan kepada mereka. Kami percaya bahwa Engkau yang akan mengulurkan tangan untuk menolong anak-anak-Mu sekalian. Kami berdoa Tuhan untuk vaksin daripada COVID-19. Kami tidak tahu kapan keberhasilan dan vaksin ini disebarluaskan. Kami hanya memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan bersegera menolong kepada kami sekalian. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu bahwa Engkau yang dapat melakukan segala perkara. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah kami. Bagi Engkau ya Yesus, kami mau serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Dan saat ini juga kami doakan Tuhan untuk Indonesia. Engkau juga akan menolong yang menghadapi bukan hanya wabah pandemik COVID-19, dan juga menghadapi masalah ekonomi. Tolonglah Bapa. Banyak anak-anak-Mu yang mengeluh karena ekonomi sulit yang dihadapi oleh negara Indonesia. Supaya Tuhan memberikan terobosan, jalan keluar. Ya, amin Tuhan. Sehingga segala kesulitan itu selesai. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Presiden Jokowi dan semua menteri yang ada. Berkati mereka. Berikan hikmat akal budi untuk menangani segala masalah di Indonesia. Kami doakan juga untuk Amerika. Kami percayakan dalam tangan-Mu Bapa. Ya, bolehkan. Engkau jauhkan negara ini daripada segala kerusuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan yang benar, yang salah, tetapi kami mohon supaya negara ini tidak terpecah belah. Ya, benar Yesus. Amin. Tapi tetap berada di dalam kesatuan. Kami mau menyerahkan di dalam tangan Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau memiliki kedaulatan, kekuasaan di dalam negara ini. Hanya Engkau yang berkuasa, yang memiliki hak. Kami serahkan di dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya, sebelum kami berpisah, berkati anak-anak-Mu sekalian. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah anugerah berkat Tuhan yang akan menyertai engkau pada minggu ini, yang akan senantiasa mendampingi engkau dimanapun engkau berada. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua menyambut dan mengatakan, Amin. Akhirnya, saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi.